Saudara Legislator Riau Mardianto Manan menegaskan harus ada pola kebijakan yang tepat dan langkah konkret yang dilakukan agar banjir dapat diatasi. Di mana pemerintah mesti membuat rencana induk kemana air mengalir. Beberapa hari belakangan, Kota Pekanbaru dan daerah lainnya di Provinsi Riau diguyur hujan deras sehingga beberapa titik jalan dan pemukiman warga kerap digenangi air. Ini akibat sistem drainase yang buruk ditambah pencemaran daerah aliran sungai. Anggota Komisi 1 DPRD Riau, Mardianto Manan menyebutkan, umumnya masalah banjir terjadi lantaran aliran air tersumbat sampah yang menyangkut di pipa air maupun kabel jaringan sehingga menghambat aliran air. Maka terjadilah banjir di beberapa titik jalan. Akses jalan masyarakat pun jadi terganggu. Mardianto Manan menilai harusnya ada pola kebijakan yang tepat dan langkah konkret yang dilakukan pemerintah agar banjir dapat diatasi. Masyarakat juga bisa menanyakan kepada pemerintah dalam mengatasi masalah banjir ini karena masyarakat sudah membayar pajak, retribusi, dan masyarakat boleh menuntut untuk mendapatkan pelayanan prima dari pemerintah. Pemerintah mesti membuat rencana induk jangka panjang kemana air mengalir. Untuk langkah pendek, masalah sampah yang menyumbat drainase harus segera diatasi. Legislator Partai Amanat Nasional Dapil Inhu Kuansing ini mengatakan masalah banjir merupakan dampak negatif yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu seperti membuang sampah bukan pada tempatnya, contohnya di selokan jalan atau daerah aliran sungai. Ia mengajak agar masyarakat jangan membuang sampah sembarangan. Kota Pekanbaru dari dulu yang sering bermasalah katanya dengan banjir. Saya katakan tidak banjir, tapi adalah drainase yang betul-betul bingung untuk mengalirkan dari asal ke tujuan tadi. Lalu apa antisipasi dilakukan? Antisipasi tentu ada wilayah dua. Bagi saya antisipasi itu ada wilayah panjang, buat master plan, buat rencana induk tentang banjir itu. Bagaimana kemana air mengalir harus dibuat. Lalu yang kedua, langkah kedua, tentu langkah-langkah yang jangka pendek dilakukan. Lakukan jangka pendek tentu bagaimana mengantisipasi. Bagaimana wilayah-wilayah yang tersumbat tadi atau mungkin ada sampah yang menyumbat di sebuah gorong-gorong drainase, tolong bagian OP, operasional dan perawatan KPU-an itu supaya dituntaskan oleh opas-opas para pekerja itu sehingga wilayah yang tadi tersumbat bisa lancar airnya mungkin bebas dari tempat lokasi yang dikatakan banjir tadi gitu. Kalau sampai ke akhir dan tujuan itu harus butuh rencana induk yang sangat matang dan representatif yang terjadi interkoneksi antara parit yang satu dengan parit yang lainnya sampai terjun bebas ke daerah pembuangan akhir atau sungai. Bapak melihat sejauh ini sudah ada persiapan nggak dilakukan oleh pemerintah Pekanbaru? Iya. Jadi sejauh ini saya melihat Kota Pekanbaru boleh dikatakan sangat minim persiapan, bahkan tidak ada persiapan dilakukan. Jadi sering saya katakan banjir ini lebih cenderung seperti pola-pola pemadam kebakaran saya katakan. Di saat terbakar, di saat terjadi banjir, di saat orang heboh, baru dilakukan perlakuan-perlakuan yang hanya sesaat dan sangat instan. Nanti pas hujan dan berikutnya lagi terjadi, ya orang ribut akan itu lagi seperti itu gitu. Boleh dikatakan tidak ada. Jadi apa ini Pak? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Pak dengan kondisi ini? Kan nggak mungkin terus terjadi Pak masalah banjir ini. Apa yang dilakukan masyarakat, memang persoalan banjir itu ada juga dampak dari negatif yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan, jangan sampah dibuang kepada bukan tempat sampah, katakan gorong-gorong atau jalan ataupun tempat-tempat tempat rendah dan sebagainya gitu nanti. Itu harus dilakukan. Lalu bagaimana nanti ini sikap masyarakat dengan kondisi sudah terjadi seperti ini? Masyarakat juga berhak juga mempertanyakan kepada pemerintah kota, mempertanyakan pada instansi terkait. Tolong dong masalah ini tolong dirawat banjir itu. Karena pemerintah kota itu adalah melakukan pelayanan prima terhadap masyarakat. Pelayanan prima itu adalah dilakukan oleh pemerintah karena mereka makan gaji atau apakah dari pemerintah. Boleh dong masyarakat untuk menuntut mempertanyakan itu karena itu hadiah. Pajak dibayar, retribusi dibayar, endingnya akhirnya kan untuk melakukan pelayanan prima oleh pimpinan kotanya. Kalau itu tidak lakukan, silakan protes. Kalau perlu saya class action. Kita siap naik isi. Oh siap, saya menampingi. Saya nanti jadi saksi ahli bisa. Saya berapa kali jadi saksi ahli, menang tuh orang yang saksi ahli kan. Dulu waktu ada sampah, pengangkat sampah tuh diberhentikan oleh pemerintah kota, zaman Bung Tiros MT, lalu digugat, diminta saya tenaga ahli. Saya kan ahli di perkotaan.
IAP saya kan ahli perencana, dikatakan ahli ada sertifikat kita, lalu jadi sertifikat ahli nanti di pengadilan sampaikan gitu, bagaimana pengelolaan sampah itu bisa kita sampaikan, boleh? Sebelumnya pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga telah menetapkan status darurat siaga banjir tahun 2023. Keputusan tersebut dibuat setelah beberapa kecamatan di daerah tersebut mengalami banjir. Fresti dan Danata melaporkan.